Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran setelah apa yang kita pelajari di hari kemarin. Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang lingkungan sahabat kita kelas 5, tema 8, subtema 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya, pre-memory. Kemudian, tujuan pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa pada teks. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keragaman sosial budaya di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama adalah keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian daerah, alat musik, dan juga lagu-lagu, dan juga upacara adat. Nah, semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Indonesia memiliki masyarakat majemuk, namun hal itu tidak menyebabkan warga Indonesia tidak hidup saling rukun. Mereka tetap saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat. Masih banyak keragaman masyarakat Indonesia yang lainnya juga. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai macam-macam keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah kesenian daerah, yaitu seperti alat musik dan juga tari-tarian daerah. Kemudian di sini ada rumah adat. Nah, rumah adat ini adalah tempat tinggal yang ditempati warga sekitar dengan memiliki bentuk dan juga keunikan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian di sini juga ada baju adat. Baju adat ialah pakaian tradisional yang digunakan di setiap daerah. Kemudian senjata tradisional. Nah, senjata tradisional di sini memiliki bentuk dan juga keunikan yang berbeda-beda di setiap daerahnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah bahasa daerah. Nah, di Indonesia memiliki banyak bahasa dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian di sini Ibu juga punya contoh-contoh dari keberagaman di bangsa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa. Nah, contohnya di sini. Untuk bahasa Indonesianya saya, ya. Kemudian untuk bahasa Jawanya adalah aku atau kulo. Kemudian bahasa Sundanya abdi dan juga bahasa Bataknya adalah ahu. Nah, yang kedua Ibu punya contoh dalam bahasa Indonesia adalah rumah. Ini dalam bahasa Jawa
disebut dengan omah. Kemudian dengan bahasa Sunda disebut dengan imah. Dalam bahasa Batak disebut dengan bagas ya. Kemudian di sini Ibu juga punya rumah adat. Nah, contohnya yang pertama adalah rumah adat Bolon. Ini dari Sumatera Utara. Kemudian rumah adat Baloy itu berasal dari Kalimantan Utara. Yang ketiga adalah rumah adat Mandar. Ini berasal dari Sulawesi Barat. Nah, untuk contoh-contoh yang selanjutnya, Ibu mau minta ada yang bisa membacakan, membantu Ibu membacakan untuk pakaian Ya, Bu. daerah. Ya, silakan Mbak Rani. Saya akan membacakan contoh-contoh pakaian adat. Yang pertama yaitu Pakistan dari Bangka Belitung. Yang kedua kebaya kesatriaan yaitu dari Yogyakarta. Yang ketiga baju bodo yaitu Sulawesi Selatan. Untuk contoh selanjutnya yaitu kesenian daerah. Yang pertama yaitu tari kipas dari Sulawesi Selatan. Yang kedua tari gong dari Kalimantan Timur. Yang ketiga tari perang dari Maluku Utara. Baik, terima kasih Mbak Reni. Ya, sama-sama Bu. Nah, ini dari kan tadi kita belajar tentang berbagai kebudayaan daerah di Indonesia. Nah, selain kebudayaan di Indonesia juga memiliki jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam yang tentunya juga berbeda-beda. Nah, di sini ada bacaan. Siapa yang mau membantu Ibu membacakan? Saya Bu. Mbak Rani lagi, silakan. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan atau tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris, pertanian dalam artian luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, bertambang, dan menebang hutan. Baik, itu tadi adalah jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam sekitar ya. Kemudian setelah pembelajaran ini, Ibu mempunyai beberapa tugas untuk kalian yang bisa dikerjakan di rumah. Yang pertama adalah tugas individu. Tugas individu ini kalian bisa menyebutkan keberagaman budaya, bisa bahasa, bisa juga pakaian, bisa juga senjata yang ada di sekitar kalian, atau warga-warga tetangga kalian ada yang dari luar daerah, itu juga bisa disebutkan ya. Kemudian yang kedua, Ibu mempunyai tugas kelompok di mana kalian di sini memainkan dan naskah drama tentang toleransi ya. Untuk per kelompoknya antara 4 sampai 5 orang ya. Kemudian nah, di sini Ibu mempunyai kesimpulan dari pembelajaran kita yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah Indonesia memiliki kekayaan berupa ragam budaya. Nah, kemudian yang kedua adalah walaupun beragam,
Akan tetapi, warga Indonesia tetap hidup rukun. Yang ketiga, budaya Indonesia meliputi bahasa daerah, pakaian adat, kesenian daerah, dan juga ada tarian daerah. Selain budaya yang berbeda, pekerjaan setiap warga negara juga berbeda, dari yang bertempat tinggal di dataran tinggi hingga yang bermukim di dataran rendah. Nah, apa ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin pembelajaran kita hari ini cukup kita selesai. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan, dan tadi ada 2 tugas individu dan juga tugas kelompok. Nanti agar kalian tidak lupa, Ibu akan mengirim di grup WhatsApp juga. Baik, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang di blok dulu kita sampai ambil video. Itu yang langsung datang. Nah, ibu tarik. Bisa lagi.